Hai guys, ketemu lagi dengan Freelance Kreatif. Kali ini kita mau update perkembangan mengenai video aquascape yang pernah kita bikin sebelumnya. Hari pertama, seperti yang guys bisa lihat, ini belum muncul apa-apa. Kondisinya seperti sebelumnya, jadi masih berupa pasir aja yang kelihatan. Saya ada beberapa informasi nih guys mengenai aquascape Iwagumi. Sebenarnya aquascape Iwagumi itu apa sih? Itu tuh salah satu aquascape yang paling menantang loh. Dia dikembangkan sekitar 30 tahun lalu sama akuaris terkenal namanya Takashi Amano. Tata letak dalam aquascape ini bukan hanya tata letak tentang minimalis, tapi juga mencerminkan budaya Jepang, spiritualitas, dan cinta akan kecantikan dan kesederhanaan. Selanjutnya kita lihat dulu ya hari kedua. Di sini sebenarnya udah muncul tunas nih guys, tapi baru kelihatannya titik-titik aja kalau dari atas. Kelihatan nggak guys? Kayaknya mungkin kurang kelihatan ya, soalnya efek kamera juga sih. Hari ketiga tunasnya udah mulai agak kelihatan. Dari atas udah kelihatan hijau-hijau tuh guys. Tunasnya udah lebih panjang daripada sebelumnya di hari kedua. Kita balik lagi yuk ke istilah Iwagumi tadi. Iwagumi itu sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya formasi batuan. Kenapa sih kok formasi batuan dibilangnya? Karena gaya itu mengacu pada tata letak di mana batu kita memainkan peranan yang utama guys. Jadi batu-batu itu memang dirancang secara geografi tradisional. Yang desainnya itu dibuat terdiri dari 3 batu utama. Batu utamanya itu lebih besar. Biasanya dari 2 yang lainnya yang lebih kecil. Tetapi guys, akuarium yang kita bikin ini nggak sepenuhnya mengikuti prinsip Iwagumi guys. Soalnya waktu pesen batu yang datang segini aja tuh. Ya mengikuti prinsip kantong kita lah ya, hehehe. Budaya yang kita ikutin, kesederhanaan kantong dan kecantikan akuariumnya guys. Selanjutnya hari keempat nih guys. Udah mulai kelihatan ya, semakin hijau. Di sekitaran batu udah cakep-cakep banget tuh. Tanamannya udah mulai muncul. Ada yang kegenang sama air nih guys. Ini nggak tumbuh. Sepertinya karena ada airnya kebanyakan kali ya. Kita tunggu aja ya. Nanti dia harusnya tumbuh juga. Ini tampilan dari atas kira-kira seperti ini guys. Kelihatan ya hijaunya. Kalau dari dekat ada yang hidup juga tuh di atas batu-batuannya guys, tanamannya.
Tanaman karpet yang kita pakai guys di akuarium ini namanya Magic Carpet Seed. Kenapa kita pakai itu? Karena kita sebagai pemula biar lebih cepat guys tumbuhnya. Juga murah sih, jadi kalau misalnya kita sebagai pemula yang mau coba, biayanya nggak gitu banyak. Dari yang kemarin kita beli, harganya 10.000 satu kantong. Itu pun nggak habis loh guys, masih ada sisa. Kalau akuarium kira-kira seukuran yang kita buat gini, pastinya guys juga sama deh. Balik lagi ke Iwagumi tadi guys. Dalam Iwagumi ini ada batu-batu yang disebutkan. Guys, kita lanjut ke informasi tentang gaya aquascape ini ya. Setiap batu ternyata memiliki namanya sendiri loh. Perannya di dalam tangki pun berbeda-beda dia. Meski jumlah batu yang dipakai tidak dibatasi, tetapi yang dipentingkan adalah ganjil jumlahnya. Jadi harus memenuhi beberapa peran. Yang pertama itu Oyaishi. Dia titik fokus dalam akuarium. Biasanya yang dipakai itu yang paling besar guys. Dia paling cantik di dalam akuarium. Disebut juga sebagai bintang. Biasanya dimiringkan searah aliran air, persis seperti posisi batu di dalam sungai. Selanjutnya kita lihat hari kelima ya. Hari kelima ini tanamannya udah mulai makin tinggi tuh guys. Hijaunya makin kelihatan. Udah seperti daun-daun pada umumnya, tapi masih kecil-kecil. Di hari kelima ini kita juga tambahin 2 macam daun ya guys. Ada big leaf sama love leaf. Kita taruh di pinggir-pinggirnya tuh. Perlu beberapa hari lagi untuk kita nunggu lagi si big leaf sama love leaf ini hidup. Masih ada yang belum tumbuh ya guys, belum terlalu rapat nih. Di ujung-ujung sini kita taruh lagi yang tadi big leaf sama love leaf-nya. Oke, kita balik lagi. Yang batu kedua guys, itu namanya Fukuishi, itu batu penyeimbang. Dia itu batu kedua terbesar dalam settingan kita. Warnanya harus senada dengan Oyaishi. Begitu juga dengan nuansanya, biar matching. Biasanya itu dia diletakin di sebelah kanan atau kirinya Oyaishi, itu bebas saja, terserah guys maunya gimana. Dia sebagai penyeimbang dari titik fokus akuarium. Yang ketiga nih, yang ketiga itu namanya Soeishi. Dia itu mempercantik si bintang. Si bintang itu yang tadi tuh guys, yang pertama si Oyaishi. Batu ketiga ini dia terbesar juga di tangki. Terus digunakan untuk membuat kecantikan si Oyaishi semakin menonjol. Jadi dia pendukung gitu guys. Yang terakhir namanya Suteishi. Dia batu yang mengorbankan diri. Namanya agak-agak menonjol gitu ya guys. Iya, dia itu batu paling kecil dan landscape kita nih. Biasanya dia diselimuti sama tumbuhan atau makhluk hidup. Kenapa batu itu disebut batu pengorbanan ya? Karena walaupun kecil dan nggak menonjol, dia nggak kalah penting posisinya ternyata. Begitu guys informasinya. Guys, jangan bosan-bosan ya nonton video kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Komentar kamu juga penting loh.
Udah gak sabar nih nunggu hari ke-6 ya. Jadi apa nih tampilannya? Nah ini guys, yang kemarin waktu pas berupa bubuk-bubuknya seperti ini. Pertama kita beli berbungkus dapatnya guys. Kalau dilihat nih guys, secara detail, pada hari kelima ini air di akuarium udah mulai berkurang tuh. Karena dia udah mulai terserap, jadi nggak seperti hari keempat yang airnya masih menggenangnya cukup banyak. Ini guys, big leaf sama love leaf yang kita mau tambahin. Cukup ditaburin aja, nanti mereka langsung menyatu di tanah. Peletakan tanamannya sebenarnya itu tergantung selera dengan guys aja. Mau di mana posisinya yang kira-kira kelihatan lebih cantik nantinya. Tadi big leafnya kita udah taruh, kali ini love leafnya ya. Tuh kelihatan ya guys warnanya. Pertama agak coklat-coklat gitu. Setelah ditaruh didiemin aja ya guys, nggak usah dikasih air. Taruh lagi di sisi sini biar merata ya, biar makin cantik ntar. Udah ada gambaran belum guys? Nanti jadinya seperti apa nih akuariumnya? Kali ini yang ada di tampilan layarnya guys, kita langsung ke hari 8. Jadi langsung kita skip ya guys, hari ke-6 dan ke-7 kita langsung ke 8. Udah kelihatan ya gambarannya guys. Tuh, udah kurang lebih seperti di mana ya? Di hutan ya. Keren sekali, tanamannya udah mulai rapet-rapet, udah pada mulai tinggi tuh, hijau-hijau. Udah seneng banget nih liatnya kayak begini. Di ujung-ujung kaca sudah mulai tumbuh guys, tapi masih ada yang pendek-pendek juga, karena kan sebelumnya terendam air cukup lama tuh. Nih yang di batu juga udah mulai pada hidup tuh.
Pasti guys penasaran deh, sebenarnya ikan yang cocok apa ya yang untuk jenis aquascape seperti ini? Sebenarnya ikan yang digunakan buat gaya ini juga spesifik guys. Dia harus membawa harmoni dan meminimalisasi ke dalam tangkinya. Jadi nggak terlalu mencolok, tapi juga nggak boleh terlalu sepele kita. Kalau dari informasi yang kita dapat, itu ikan Harlequin rasbora, Rhamnosus tetra sama Cardinal tetra itu yang paling sering digunakan dalam iwagumi. Kawanan ikan yang cantik-cantik ini, dia nggak akan mengalahkan pemandangan yang ada di akuarium kita. Sekarang kita langsung ke hari ke-9. Siap-siap isi air yuk guys. Kali ini kita pakai spray ya, pakai selang biar gampang masuk isinya. Biar nggak merusak tanamannya, kita bisa pakai bubble dulu ya guys, ditaruh di atasnya. Jadinya tanamannya kan nggak rentan rusak tuh. Kita bisa taruh air di atasnya, baru airnya perlahan-lahan nanti dia menyebar ke isi semua tangkinya. Baiknya tekanan air yang masuk ke dalam akuarium jangan terlalu kenceng ya guys. Airnya kita isi sampai full ya, setinggi hampir di atas akuarium situ. Hampir penuh akuariumnya. Kalau nggak mau pakai bubble ini, juga bisa pakai plastik yang lain guys. Yang penting bisa menahan tekanan air, nggak merusak tanaman. Selain ikan-ikan yang tadi saya sebutin guys, ikan gapi juga cocok juga buat akuarium aquascape. Modelnya juga bervariasi, cantik-cantik ekornya. Untuk selera bisa dipilih juga. Udah hampir penuh ini kita isi. Kelihatan bagus ya guys dari sini. Airnya cuma belum bening karena baru isinya sih agak berbuih. Oke, airnya sudah cukup, kita matikan ya.
Begini guys tampilannya. Ini kita belum isi ikan, kita masih tunggu dulu sampai airnya sudah biasa di akuarium, ada penyesuaian, baru selanjutnya kita isi ikan. Di hari ke-9 ini tanamannya makin rindang ya guys, tuh makin kelihatan hijaunya. Makin bagus. Batu-batunya udah mulai tertutup semua dengan tanaman. Makin menyatu deh. Nih kalau kita lihat tampak dekat seperti ini kira-kira. Gak bosan-bosannya kita ingetin nih guys, mumpung subscribe masih gratis, jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman juga kalau mau di share boleh. Nah ini dia guys, setelah 9 hari akhirnya jadi juga aquascape Iwagumi kita. Kira-kira gimana? Sesuai nggak dengan stylenya guys? Kelebihan yang Iwagumi ini mau dilihat dari berbagai sisi, kelihatannya tetap cantik. Batu-batunya makin menonjolkan keindahan isi akuarium. Terima kasih ya guys sudah ngikutin kita terus sampai hari ke-9. Sampai jumpa guys.